8 jam karena butuh kan, fakir di depan bos kita, fakir di depan bos kita gitu. Ya, sekarang di depan Allah kita tidak berlaga fakir ya, malah ketemu berlaga fakir. Jadi ayo Pak kita beresin ya. Jadi makanya innamas shodaqatu lil fuqara itu Bapak pengertiannya bukan sodako. Pemberian Allah kepada kita itu hanya Allah berikan pada orang yang butuh. Kalau kita butuh pada Allah, Allah beri. Cuman kitanya nggak butuh. Di bawah sholat 5 menit udah kelamaan. Kelamaan Pak 5 menit. Ya, ayo masuk ya. Nah itu butuh kan? Gimana? Allahu alaihi wasallam syai'unillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma askhil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa askhilna tula hayatina fi laylina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insya Allah pagi ini kita bahas di surat Al-Hadid ayat 23. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Kita jelasin dulu kedudukan kalimatnya biar yang baru lebih paham. Likaila, ini bukan kaila, kaila. Likaila, likaila kira-kira berapa kata? Tiga ya. Ada 3. Pertama li ini huruf cer li-nya. Nah, li-nya huruf cer. Nah, baru kai huruf mas dari kai. Huruf mas dari kai itu sama dengan an ini, an mas dari ya ini sama dengan kai, jadi sama ya, fungsinya sama dengan an, dia bertemu fiil menasabkan, sama persis kayak an. Jadi yang disebut menasabkan itu gini, ini yang baru, misalkan begini. Nah, dibaca yad abu. Kalau dimasuki an menjadi yad abah. Ini namanya menasabkan. Begitu juga kai, ya. Kai itu. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari menasabkan. Udah ngantuk belum nih? Habis itikaf. Masih siang matanya. Iya. Seger ya? Ya, ketemu.
Karena Pak Ustaz seger ya. Karena Ustaz udah tidur. Ya. Jadi kayak ini huruf masdari. Kalau ketemu fiil mudhari menasabkan. Mana fiil mudhari'nya? Ini taksau. Ya. Ini fiil mudhari yang dinasabkan oleh kai dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah, dengan fa'ilnya tak wawu nun aslinya berarti antum. Nah ini lahnya nafi, jadi bukan lah yang menjazmkan ya, ini lahnya nafi gitu. Jadi jangan salah taksau fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lah. Sama tandanya sama, hilang huruf nun gitu. Jadi kai ini. Ya, jadi lah tidak menghalangi. Ala ma fatakum, berapa kata itu? Ala ma fatakum ya, alanya huruf jar. Maknya isi mausul, tugasnya menyempurnakan. Habis jar pasti majrur, karena yang jadi majrur isi mausul berarti harus ketemu silah mausul. Fata, nah ini fi'il madi, akhirannya tak, berarti domirnya huwa, huwanya kembali ke ma gitu ya. Nah ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kum domir mut, nempel ke fi'il maf'ul bi. Fatakum kalimat bukan. Nah ini sebagai silah mausul gitu. Wala tafrahu, berapa kata? 3. Wa la tafrahu. Ini wawanya atau bukan? Lihat depan, lihat belakang. Depannya ada tafrahu. Tafrahu itu fi'il mudhari, ada yang hilang nggak hurufnya? Nun. Ada nggak sebelumnya fi'il mudhari yang hilang huruf nun? Nah ini makanya wawunya jadi atau gitu. Jadi tafrahu fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf, dari maktuf alainya taksau begitu. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah, dengan fa'ilnya antum gitu. Jadi la ini tetap nafi gitu ya. Bima atakum, binya huruf jar, ma isi mausul sebagai majrur. Atakum fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kum domir mut, nempel ke fi'il sebagai maf'ul bi. Atakum sebagai silah mausul dari ma gitu ya. Wallahu la yuhibbu, la yuhibbu bawahnya istisna. Nah, Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma, berarti butuh khobar. Kebetulan khobar itu isimnya rofa, ternyata di sini ketemunya fiil yuhibbu, fiil mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Lahnya berarti nafi karena tidak mempengaruhi fiil mudhari. Kulla mukhtalin idofa ya, idofa. Kulla mudhof, mudhof pasti isim yang nasab, isim yang nasab setelah fa'il maf'ul bi. Berarti kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Mukhtalin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanim. Fakhurin apa kira-kira? Nah, mukhtalin, fakhurin. Mukhtalin itu apa artinya? Melampaui. Enggak bisa, iya. Enggak, hal itu nasab. Berarti masih jadi mudhof ilaihnya ada dua. Jadi kulla mukhtalin, kulla fakhurin gitu. Ya, baru ya? Ya, baru kejadian. Jadi bukan nah. Coba nanti kita lihat tafsir. Coba baca ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Li huruf jar, kailah huruf masdariyah, la huruf nafi, taksau fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kai dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai. Iya, harusnya ini belum selesai tadi ya. Jadi taksau fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kai dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai silah mas dari ditakwil isimnya jar sebagai majrur dari li gitu. Belum selesai tadi ya. Jadi likailah taksau itu jar majrur gitu. Nanti muta'alliq pada fi'il yang tidak disebut ya. Terus ala huruf jar ma isim mausul sebagai majrur, fata fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kum dhamir muttasil sebagai maf'ul bi, fatakum sebagai silah mausul dari ma, wa huruf atau la nafi tafrahu fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya taksal dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum bi huruf jar ma isim mausul sebagai majrur, ata fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kum dhamir muttasil sebagai maf'ul bi, atakum sebagai silah mausul dari ma, wa huruf istighnaf Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma. Ini tadi lupa nih. Nah, ini khobarnya belum, ya kan? Ini mubtadanya. Jadi Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma, la huruf nafi yuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf muftalin mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasrah yang bertanu, fakhurin mudhaf ilaih yang kedua. Baru dibaca la yuhibbu kulla muftalin fakhurin sebagai khobar dari Allah. Gitu ya. Akhir. Ya. Itu jamannya di situ. Pak muter. Harus paling depan, Ustaz. Harus paling depan. Iya. Asisten di sana. Oke. Jadi mau di sini. Di sini. Oh ya. Jelas ya? Yang baru insya Allah bisa ngikuti ya. Jadi pelan-pelan bisa ngikuti. Oh iya. Tidak apa-apa ya. Oke. Sekarang coba kita artikan. Lihat tafsirnya. Likailah. Jadi kai di sini tidak usah diartikan, tidak usah diartikan. Likaila taksau, taksau itu artinya tahzanu. Apa itu tahzanu? Sedih. Berarti likaila taksau supaya kalian. Itu makanya. Kalau terjemah biasa mungkin kamu, ya, yang benar itu kalian. Kalian sama kamu beda kan? Beda. Iya. Likailah taksau. Apa tadi? Supaya kalian tidak bersedih, bukan jangan.
Nah, itu kalau jangan juga salah ya. Jadi kirain yang menghilangkan huruf nun itu la, itu jangan itu. Jadi laknya tidak, nafi, supaya kalian tidak bersedih ala ma fatakum, terhadap apa yang fatak itu luput atau hilang, boleh ya. Kita itu kalau kehilangan sesuatu sedih nggak? Sedih ya, itu nggak boleh tuh ya. Berarti tidak meyakini takdir ya. HP hilang sedih gitu, ngerti? Istri hilang sedih, sedih. Iman hilang biasa, nah itu akhlak itu ya. Iya. Makanya di sini fatakum, jadi supaya kalian tidak merasa bersedih atas apa yang hilang pada kalian gitu. Wala tafrahu, dan sama karena wawunya atau berarti ada kaila. Nah, berarti apa? Dan supaya kalian tidak merasa senang bima atakum, terhadap apa yang Dia Allah berikan kepada kalian. Nah, nanti senangnya seperti apa, sedihnya seperti apa, lihat di tafsirnya. Itu gunanya belajar pakai tafsir. Kalau nggak pakai tafsir, berarti aku nggak boleh senang dong kalau Allah beri, gitu kan? Karena belum selesai. Itu gunanya tafsir. Ya, kalau pengertiannya hanya ayatnya saja, kita bisa salah paham. Ya, ayat tadi tidak boleh merasa senang terhadap apa yang Allah beri. Ya, kalau nggak pakai tafsir, kita salah paham. Ya, nanti kita bacain tafsir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin, dan Allah la yuhibbu, Dia tidak menyukai, tidak mencintai kulla mukhtalin, setiap mukhtalin. Mukhtalin itu mutakab, diri sombong, bima utiya, terhadap apa yang diberi. Fakhurin, iya, fakhurin membanggakan diri, bihi, dengan pemberian tadi, ala nasi, terhadap manusia. Yuk kita lihat tafsirnya, itu baru sebagian. Likaila, nah di sini menjelaskan tentang kai. Makanya kai nasibatun lil fi'li. Jadi kai itu yang menasabkan terhadap fi'il, bimakna an. Jadi maknanya seperti anmas darinya. Ai apa itu berarti? Akhbar, akhbaro. Nih nanti dulu. Ini yang benar tuh akhbar, akhbaro, apa akhbir, gitu. Akhbaro berarti akhbaro itu fi'il apa? Madi. Artinya Allah memberi kabar, yang dimaksud Allah menjelaskan. Kalau dibaca akhbir, engkau beritakanlah, itu artinya berbeda lagi. Ya, kalau dibaca akhbir jadi fi'il amar. Iya, di depannya ta'ala. Nah, ta'ala tuh memberitahu bahwa huwanya itu adalah Allah. Ngerti nggak? Makanya jadi akhbaro ta'ala. Dia Allah Ta'ala menjelaskan. Gitu. Paham nggak? Bidalika, dengan itu. Ya. Jadi maknanya li'alla. Itu depannya itu. Li'alla berapa kata? 3, li'anla. Jadi likaila itu li'anla. Ngerti? Makanya tadi kai itu satu makna dengan an mas darinya. Ya. Paham tidak? Paham ya? Makanya tadi artinya supaya
Jadi lamnya seperti taklil. Benar tidak? Litas kunu apa artinya? Agar kalian merasa tenang. Itu linya lam taklil. Kalau lam taklil menyimpan an masdariyah. Makanya taskunu. Taskunu ada yang hilang hurufnya. Apa? Nun. Itu artinya ada. Ini juga sama. Jadi limnya itu taklil, cuman annya itu dimunculkan menggunakan kai. Ya, kalau lam taklil menyimpan an masdariyah. Nyambung apa pusing? Nyambung apa pusing? Nyambung kan? Maksudnya beda apanya? Artinya? Tidak, sama. Ya, artinya sama. Artinya sama, cuman Allah menggunakan hai, tidak pakai an. Jadi kalau untuk perbedaannya, kalau lam taklil itu langsung ke fiil, ngerti? Kalau kai itu nyambung dengan lam huruf jer, huruf jerli kai, gitu kan? Jadi kainya muncul, tapi kalau pakai an masdariyah tidak dimunculkan. Makanya tadi maknanya li'alla gitu. Ngerti nggak? Likaila itu maknanya li'anla. Likai itu Pak selalu nempelnya ke lam ini nggak Pak? Selain lam api di belakangnya itu Pak, apakah ada setelah kai itu ada yang lain? Ada juga. Jadi patokannya bukan la-nya, tetapi lam taklilnya. Jadi kai itu selalu membuntuti dompleng ke huruf jerli. Makanya maknanya supaya kayak lam taklil. Kalau lam taklil hanya disembunyikan gitu. Paham ya? Makanya tadi di tafsirnya itu li'alla taksau itu sama dengan likaila taksau gitu. Paham? Kenapa Allah tidak pakai lam taklil aja? Ya Allah yang tahu maksudnya. Ngerti tidak? Pasti ada maksudnya. Gitu. Nyambung? Jadi li'alla taksau supaya kalian tidak merasa bersedih ala ma fatakum atas apa yang fata itu huwanya kembali ke emak. Ya. Jadi atas apa-apa yang hilang pada kalian gitu. Jadi kita kalau kehilangan apapun semuanya sudah kehendak Allah. Makanya nggak boleh sedih kan. Orang itu ada yang memang mukanya muka sedih ada. Ada nggak orang muka sedih? Ada. Dia kalau ngobrol sama orang itu yang diobrolin kesedihannya. Kalau senang tuh nggak pernah diobrolin. Jadi kalau ketemu orang tuh ngeluh, gaji saya masih segini. Gitu. Apa maksudnya? Saya mata airnya dapat segini. Terus itu kalau yang mengeluh perempuan kayak gitu nggak boleh dinikahi. Boleh itu ada 6 ciri wanita yang tidak boleh dinikahi. Di antaranya itu mukanya muka sedih. Itu bingung suami. Kelas berarti Pak. Buklas. Oh gitu. Bukan muka garang, muka yang enak dilihat. Nggak mesti cantik, enak dilihat. Ada 6 ciri wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu diantaranya orang yang mukanya muka sedih, perempuan yang muka sedih. Dia kalau ngomong itu pasti isinya keluhan. Nah, suami aku mah penghasilannya segini. Kalau suami itu ketemu mertua ya ngeluh gitu. Itu yang kayak gitu jangan dinikahi. Ustaz udah kepalang. Nah itu kalau udah kepalang oh jangan. Didik yang baik. Ya cara didiknya doain. Gak usah doain aja. Enggak juga. Satu itu lebih baik daripada Allah. Iya. Iya kan? 4 rasa 1 mendingan 1 rasa 4.
didik aja caranya doa ini. Kita kadang-kadang salah memahami mendidik, seperti anak kita itu kalau sudah 10 tahun harus dipukul kalau nggak sholat. Itu kalimat pukul di situ bukan pukul wah pipok dipukul, tidak. Buka wawasannya, pikirannya, biar terpukul hatinya, bukan pukul fisiknya. Nah, perintah Allah itu udah tiba, baiknya kamu sholat. Jadi gak mesti pakai marah, dibuka pikirannya. Habis itu doain, tapi doanya jangan di depan anak. Robbi habli minas sholihin. Gak usah doanya pas ketika sholat, gitu. Ya, anak kita diajak untuk berpikir, karena manusia itu mulianya dengan akalnya. Yang mempelajari Quran itu siapa? Ulul albab, orang yang menggunakan. Nah, anak itu dipukul dengan pemikirannya, bukan gua sholat tarik-tarik. Pengennya aku tuh anakku kalau subuh tuh bangun, jadi ditarik dari tempat. Gak usah. Malamnya kasih tahu, nak subuh bangun. Gak bangun, biarin. Ini mama langkah bangun, bapaknya yang merem. Wah, gak kasih contoh bapaknya, ya bangun lah. Lalu bapaknya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau sudah 10 tahun, kalau istri kalau berapa tahun? Berarti rumah tangga 10 tahun ya. Rumah tangga 10 tahun ini masih aja belum ada perubahan gitu. Dipukul, pukul apa? Ya, udah 10 tahun kita rumah tangga, udah tahu semuanya, modalnya udah tahu, mama masih begitu aja nggak sholat mah malu sama tetangga gitu dulu pertamanya. Aku rajin ke masjid, mama nggak sholat. Gitu, nggak usah dibentak-bentak. Nadanya nada C. Nah, yang tahu nada C sama B ya Pak Hari. Pakai nada rendah aja, jangan pernah nada tinggi. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan marah. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah gitu aja. Nyambung ya? Balik lagi. Jadi di sini kita tidak diajarkan untuk sedih. Tidak. Kemarin sedih sama sengsara apa bedanya, Pak? Sedih sama sengsara itu sama apa tidak? Sedih belum tentu sengsara. Kalau sengsara pasti. Iya, boleh. Artinya gini, kenapa kalimat sedih itu biasanya di Quran itu menggunakan fi'il mudhari? Ya kan? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzan itu fi'il mudhari. Jadi kalau sedih itu belum terjadi, itu sedih. Ngerti nggak? Contoh, kita dapat duit 5 juta, dapat duit 5 juta. 5 juta ini cukup nggak ya sebulan? Itu namanya sedih. Duitnya masih kepegang, sebulannya masih ke depan. Jadi udah mikirin cukup nggak ya 5 juta itu sebulan. Lakukan aja. Ya, makanya kita nggak boleh sedih. Berarti tidak bersyukur. Siapa tahu besok dapat orderan apa gitu kan? Jadi jangan pikir 5 juta kira-kira cukup nggak ya sebulan. Kasih ke istri pasti main. Nggak usah, baru dapat 5 juta. Kalau kalimat baru berarti ada lagi gitu. Nyambung nggak? Kayak nggak setuju. Jadi kalau sedih itu belum terjadi, beda sama sengsara. Kalau sengsara memang lagi dialami itu, lagi dialami. Itu sedih. Ya, nyambung nggak? Jadi orang yang masuk asuransi itu orang yang sedih itu. Orang yang sedih. Jadi sekian tahun mendatang sudah dipikirin sekarang. Itu tidak. Kayak nggak setuju. Alasannya kan Pak, mempersiapkan masa depan. Kalimat mempersiapkannya itu bertentangan dengan ayat. Apa ayatnya? Apa? Alladzi jama'a ma law wa'adada. Baru ayah sabu annama lahu akhlada. Makanya ayah sabu. Ayah sabu itu perkiraannya orang bodoh.
Jadi kalau di Quran ada kalimat ayah sabu, itu mereka mengira, itu perkiraan orang bodoh. Sehingga dia menumpuk-numpuk uang dan menghitung-hitung. Gitu. Sehingga dipinjemin orang nggak boleh. Dipinjam saudaranya sendiri, adik kandung asli, bukan tiri, terek. Adik kandung datang, kita lagi ada duit, pinjam nggak boleh karena menghitung-hitung. Ayah sabukan nama lagu akhlada. Dengan mengumpulkan uang itu dia menganggap bahwa uangnya akan menjadi dirinya akhlada, kekal. Kan enak Ustaz kalau banyak duit itu bawaannya tenang, benar? Benar tidak? Iya kan? Kalau banyak duit itu tenang. Itu ayat sabu berarti kita masuk. Yang bikin tenang itu apa sih? Duit. Iya gitu. Orang kita hari ini nggak pegang duit itu pusing. Pegang Quran sama nggak pegang Quran sama nggak pegang duit itu mendingan mana coba? Hah? Itu Pak. Kita itu masih agak lemah di situ. Makanya di sini tegasin. Tidak boleh bersedih terhadap apa yang hilang pada diri kalian. Gitu. Hilang pada diri kalian itu biasanya dompet itu penuh, tiba-tiba kempes, sedih nggak? Itu nggak boleh. Itu. Untung bukan larangan. Kalau pakai nahi, untungnya tidak gitu, tidak boleh sedih. Gitu. Ya bukan janganlah engkau bersedih gitu. Itu. Kalau itu dosa Pak Bapak. Jadi kalau nggak punya duit nangis itu dosa. Kalau pakai nahi, ini pakai nafi. Jadi sifatnya anjuran. Tidak bersedih ketika ada yang hilang. Itu. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi sedih aja. Jadi maksudnya biasa aja. Ya. Terus ingat, kesedihan kita jangan nampak pada orang, nanti ada geriadonya. Ya. Ya. Nanti kita lihat. Ya, kuat nggak maleknya nih? Ya, jam 6, biasanya jam 6 selesai. Saya tadi janjiin jam 6 lagi. Lanjut ya. Ini saya udah jauh-jauh datang, Bapak ngantuk ya. Mentang-mentang habis itikaf jadi alasan. Ya biasa. Nanti pekan depan kan udah buka puasa ngopi Pak Mulut. Ya kan? Nggak ada itikaf kan? Jadi kalau masih ada alasan ngantuk ini mah memang potongan. Jadi bukan alasan. Orang itikaf juga bobok. Iya kan, itu kenapa disediain itu? Jadi pinggir gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya lah, saya paham lah. Karena pengalaman dulu juga sama. Alami begitu. Ya. Jadi nggak jauh beda sebetulnya. Cuma sekarang saya udah di rumah kan, gitu. Udah di rumah, udah hatam. Pengalamannya nggak jauh beda. Terus, kenapa lagi tadi? Apa tadi? Wala tafrahu. Nah ini, ketika Allah memberikan sesuatu pada kita juga di sini anjurannya wala tafrahu, dan kalian tidak merasa senang. Maksudnya faroha batorin. Faroha batorin itu kesenangan yang melalaikan. Gitu. Dulu waktu belum punya duit itu rajin ke masjid, gitu kan. Pas punya duit malah itu namanya terlalu gembira. Itu faroha batorin. Jadi kegembiraan yang melalaikan. Itu faroha batorin. Bal faroha syukrin. Jadi kegembiraan yang bersifat syukrin alami nikmati. Jadi kegembiraan yang bersifat bersyukur atas nikmat. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak kebetulan lagi nyaloin
rumah gitu kan. Terus jadi tuh pembelinya datang, terus terjadi, maka bapak bagi-bagi gembira. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi ketika kita lagi bergembira itu harus dikasih tahu. Itu kita kan yang kalau dikasih tahu lagi sedih kan ya. Iya, so dapat orderan tadi, kita nawarin rumah, kemudian pembelinya ada dan terjadi pembelian, kita dapat komisian. Cerita nggak kira-kira? Diam aja. Padahal Quran ngajarin wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini yang disebut dengan faroha syukrin ala nikmati. Jadi pas besok ngaji tuh udah nyiapin tuh. Biasanya yang datang ada berapa orang gitu Pak Mulut. Jadi pesan nasi kotak berapa gitu kan. Nah ini saya syukuran nih. Jadi nggak usah ngomong dulu nanti nggak jadi. Jadi bawa aja gitu kan bagi. Naonnya. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki. Nggak usah ceritain jumlahnya, nanti ada yang jadi nggak usah. Jumlahnya nggak usah dikasih tahu. Jadi aku alhamdulillah kemarin jadi tuh tanah sebelah, rumah sebelah gitu. Udah, ini sebagai rasa syukur saya, ayo nikmati bareng. Gitu. Ustaz bawain 2 box kan, satu gitu kan beda sama Ustaz gitu kan. Jamaah masuk ke 1 box, Ustaznya 2, satu dimakan bareng, satunya dimakan di rumah. Bohong Pak. Udah, matanya udah kerem gitu. Ustaz enak aja, enggak gitu, enggak. Ya, sama aja ya. Jadi gimana? Jadi enggak? Ya, insya Allah saya doain ya. Mudah-mudahan orderannya jalan. Dan nanti kan kalau tiap Ahad gitu ada, itu kan lebih semangat lagi kan ya pemenuh. Ahad ini ada yang syukuran dapat apa gitu. Ahad besok ya lagi gitu. Sebulan 4 orang aja kan. Berarti tiap ya nih. Dia kan ini berapa orang ini? Ya. Nah, 1 tahun itu. Dan tiap berarti semakin ke sana semakin syukur. Amin. Amin. Itu yang disebut dengan rahmat. Rahmat itu nggak ada kaitannya sama ngaji sebetulnya. Nggak ada. Kalau pahala dapat, kalau rahmat itu ada yang dapat, ada yang tidak. Itu namanya rahmat. Ya, ketika kita ngaji, usahanya jadi lancar, itu rahmat. Ya, makanya untuk menjemput rahmat syaratnya 2. Apa? Kamimu wa'an sifri. Jadi kalau dijelasin Quran, perhatikan aja. Jelasin Quran gini terima. Itu rumusnya biar kita mendapat rahmat. Jelas? Ya. Terus bima atakum. Ya, bima atakum, dengan apa yang Allah telah beri kepada kalian. Bil maddi, itu maksudnya dibaca panjang. Ata gitu. Itu tafsirnya bil madi, itu maksudnya dengan dibaca panjang. Yang mana? Ata gitu. Sebab ada ata, ada juga ata. Nah, ini yang dimaksud bil madi, dibaca ata. Maka maknanya a'tohum. Inna a'toina. A'toina apa artinya? Kami memberi. Nah, jadi a'to memberi. Tapi kalau dibaca pendek, ata, lihat berikutnya, wabil qasri, dan dibaca pendek maka menjadi ja'akum. Iya, maknanya jadi datang. Dia datang pada kalian. Jauh kan? Iya. Makanya itu benar tuh nulis Padi. Ata panjang tadi saya lihat. Nah itu ata. Jadi yang dimaksud adalah akto, ya, pemberian. Nyambung? Nah, baru di sini minhu. Wallahu la yuhibbu kulla muftalin, dan Allah la yuhibbu kulla muftalin. Dia Allah tidak menyukai setiap mukhtalin. Mukhtalin maknanya mutakabbir. Takabbaro ya takabbaru, takabburun. Orangnya disebut mutakabbir.
Berarti orang yang menyombongkan diri. Bima uti, terhadap apa yang telah diberi oleh Allah. Uti itu utiya, fi'il madi majhul. Gitu. Dulu waktu belum punya apa-apa biasa aja. Setelah punya apa-apa sombong dia. Gitu. Sendalnya aja nggak mau barengan sama kita. Sendalnya harus beda gitu. Ini mau kelompok orang-orang susah. Sendalnya bisa, apalagi orangnya. Kalau jamaah dia paling bisa sendiri, takut kesenggol ya. Nah, itu namanya mutakan dia. Sombong. Jadi sombong yang dimaksud bima utiya. Jadi dengan apa yang Allah telah beri. Padahal pemberian Allah ya kan, kapan-kapan diambil. Cuman bedanya kalau orang yang menjauh dengan Allah, orang kalau lupa dengan peringatan Allah, maka Allah bukakan segala pintu untuk menuju kesuksesan. Orang kalau jauh dengan Allah, lupa dengan peringatan Allah, justru fatahna, Allah bukakan itu. Ya, orang kalau menjauh dengan Allah, sudah tidak memperingati, sudah tidak dengar dengan peringatan Allah, justru Allah tuh fatahna kulla abwabi. Allah bukakan itu segala pintu-pintu untuk menuju sukses. Gitu. Dibukakan oleh Allah. Sehingga ketika dia usaha bagus gitu, jadi karyawan cepat naik. Tapi ingat, Allah bahkan ambil akhadna hum baghtatan. Allah akan ambil dengan mendadak. Itu cirinya. Beda sama orang yang memang betul-betul taat gitu, taat pada Allah, kemudian diberikan kesuksesan oleh Allah. Dia khalidina fiha. Jadi langgeng terus dari kecil gede gitu. Tapi kalau orang yang langsung gitu, makanya Bapak gampang nyiriin orang yang nasu, yang lupa dengan peringatan Allah itu cepet gitu. Udah lama-lama bus hum mublisun. Mereka belum siap untuk bangkrut, tapi Allah bangkrutkan. Makanya putus asa. Akhirnya bawa tambang ke belum siap bangkrut, dibangkrutkan oleh Allah. Akhirnya bawa tambang, cari yang sepi, naik ke pohon, diikat lehernya kan? Terus tambangnya diikat lagi ke cabangnya. Terus ngajrutkan dari atas ke bawah. Panjangan. Tambangnya kepanjangan, nggak jadi gantung diri, ya jatuh, patah tulang, nggak mati malah dibawa ke Siloah. Mau naik lagi nggak bisa, udah nggak bisa jalan dia, kepanjangan. Ya, rencananya dia kan ngajrut itu nggak gantung kan, langsung koit kan, malah kepanjang, seret, masalah itu. Makanya jangan coba-coba bunuh diri kalau Allah belum menghendaki mati. Mati itu kehendak Allah gitu, apapun yang mudah. Ya, saya sering ngasih contoh ini ya. Siapa sih orang yang pengen mati? Siapa? Orang yang putus asa. Orang mukmin itu tidak takut mati, tapi tidak pengen mati. Orang mukmin itu nggak takut mati. Kenapa? Walal akhiratu khairun minal ula. Di sana lebih tapi tidak takut mati, tidak pengen mati. Jadi yang pengen mati siapa? Mublisun, orang-orang yang putus asa gitu. Ya, nyambung, insya Allah. Tadi bukan. Nah, Allah itu tidak menyukai orang yang mukhtalin, fakhurin. Tadi apa fakhurin? Membanggakan diri, bihi, dengan pemberian Allah tadi kepada manusia gitu. Jadi kelihatan sombongnya ya, membanggakan, sombong lagi membanggakan diri. Makanya diartikan lagi karena mudhofile yang kedua. Jadi Allah itu tidak suka setiap yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Sudah sombong membanggakan diri. Aku nih ya, sombongannya ditampakkan. Itu namanya apa tadi Arabnya? Fakhur. Itu dua-duanya nggak boleh. Ya, tidak boleh. Cukup ya. Kita lihat di piadanya.
Terus gimana biar kita itu apa yang kita mau Allah beri, itu kan ya. Itu syaratnya itu kita harus menjadi fakir. Tahu fakir? Butuh. Jadi Allah itu kaya, kita itu fakir. Wa antumul fuqara, iya kan? Jadi kita itu harus berlagak fakir di depan Allah, bukan di depan manusia. Oh, depan manusia tuh nggak punya duit ya. Itu berlagak miskin. Jangan. Kalau di hadapan Allah harus berlagak fakir. Lihat di sini saya mulai dari ayat yang dibaca. Innamas shadaqatu lil fuqara, ini fa-nya hilang. Fuqara. Coba lihat Pak. Innama tuh al-qasru ya, khusus. Qasru itu memendekkan. Maknanya tidak ada yang lain. Sesungguhnya sodako itu hanya maknya itu hanya lil fuqara'i, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi sodako itu hanya dipersembahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apa maknanya? Gitu. Pikiran kita tuh hanya sodako ya, untuk orang fakir. Maknanya enggak gitu. Lihat sini. Apa ini? In arotta sujud ini. Kalau ada wawu menjelang akhir itu sujud. Berarti da. Iya kan? Fi'il, fa'il, maf'ul bihi wa huwa mudhaf wa habib. Terus alaika, baru di sini sahih. Sahih itu fi'il apa? Amar. Berhubung di sini ada lam mati, jadi sukunnya dikasrohkan, jadi sahihil fak. Ini fa'ilnya anta. Berarti fakro wal fakota gitu. Kalau kan tamal butuh nih. Nah, terus ladaika gitu Pak. Ini dua kali. Ini maunya alifnya kebanyakan kayaknya. Ya, ada satu. Bawahnya atau. Nah, jika engkau menghendaki wurudal mawahib, datangnya mawahib itu karunia, ya, karunia padamu. Bisa juga jika engkau menghendaki datangnya keajaiban, bisa cita-citanya terlaksana, bisa mawahib itu. Iya, padamu sahih al-faqro wal faqota, maka engkau sahih itu apa? Benar ya, benar-benar. Maka engkau benar-benar harus fakro, butuh, merasa fakir wal faqah, tidak ada gitu. Tapi di depan Allah ladaika tuh di sisimu. Jadi kita tuh harus merasa butuh, bahwa kita tuh butuh Allah gitu ya. Orang itu kalau butuh pengen sering datang apa seenaknya datang? Sering datang. Nah, sering datang. Ya. Bapak kerja berapa jam? 8 jam. Tiap hari enggak? Kenapa sih? Butuh. Ya. Butuh. Kita ke Allah itu berapa jam? Sehari. Coba. Berapa kali 5, 25 setengah jam lah. So, pikirin Pak. Pengennya bahagia dunia akhirat. Ya, kita pengen bahagia dunia aja. Itu ke pabrik, ke kantor 8 jam tiap hari berangkatnya. Plus lembur. Iya kan? Itu pengen apa itu? Bahagia
Nah sekarang pengen bahagia dunia, akhirat, ketemu Allahnya sehari 8 jam nggak? Terus dari mana itu sumber bahagianya? Jadi kita mawas apa sih? Jadi harus betul-betul fakro, sahih. Sahih itu, sahih gitu kan? Sahih itu kan gini. Kita tuh pura-pura gak butuh sama Allah itu. Sholat subuh tadi berapa menit kita? Itu pun campur pikirannya kemana-mana kan ya? Terus sahih al-fakronya di mana? Ya, kita pernah baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta apa itu? Ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Gitu kan? Berapa kali kita baca? Sekali. Itu pun bisa. Mau akhir. Orang kalau simpen di pojok itu yang orang apa? Tahu garam nggak garam? Garam itu simpennya di mana? Nggak terhormat, tapi butuhin nggak? Dibutuhin. Orang istri kita mau masak nggak ada garam itu bingung, nggak enak. Makanya suka bilang kurang garam gitu kan? Kebanyakan garam pengen. Tuh. Tapi sekali yang Jawa. Memang berarti itu dari dulu begitu ya? Di mana? Laki-laki gitu. Oh gitu ya, misi. Gitu Pak. Beger. Coba Pak pikirin Pak, kita aja kerja walaupun lagi males berangkat 8 jam karena butuh kan. Fakir di depan bos kita, fakir di depan bos kita. Gitu. Ya sekarang di depan Allah kita tidak berlaga fakir. Ya. Malah ke temen berlaga fakir. Jadi ayo Pak kita beresin ya. Jadi makanya innamas shodaqatu lil fuqara itu Bapak pengertiannya bukan sodako. Pemberian Allah kepada kita itu hanya Allah berikan pada orang yang butuh. Kalau kita butuh pada Allah, Allah beri. Cuman kitanya nggak butuh. Di bawah sholat tuh 5 menit udah kelamaan. Kelamaan Pak 5 menit. Ya. Oh iya, maksudnya? Ah itu butuh kan? Oh, gimana? Malam kan habis itu Anda kasih ini bosan. Oh, masuk. Iya, mangga. Apalagi? Perubahan Adina bosan. Oh iya. Ada lagi kan nih? Mangga. Iya. Boleh. Makanya kan targetnya sih jam 6 kan? Iya, berhubung tadi panjang juga nulisnya, nggak apa-apa ya. Masih siap? Masih? Ya. Justru kalau nggak tuntas penasaran. Iya, penasaran betul. Nah itu Pak, jadi mangga kita pahami betul innamas shodaqatu lil fuqara itu memang kita ke Allah. Kita harus merasa butuh. Kalau kita merasa butuh, Allah itu baik Pak. Allah itu baik. Kita aja ketika kita berpunya, terus ada saudara kita atau teman kita datang butuh, kita nggak tega beri. Iya kan? Itu. Apalagi Allah yang goniyun. Allah tuh goniyun. Makanya pasti diberi Pak. Kenapa nggak diberi? Karena kitanya nggak merasa butuh. Gitu. Pada Allah tuh nggak merasa butuh, malah sombong. Ya. Kalau sombong nggak datang, diundang nggak datang, itu sombong namanya. Allah tuh undang melalui azan kan? Diazani, dengar nggak? Dengar nggak? Yang dengar itu yang datang, yang nggak datang ya nggak dengar berarti nggak paham. Ya, udah nggak dengar nggak paham, itu kaitannya gitu. Ya kemarin saya jelasin di waktu subuh itu kemarin ciri orang yang disesatkan oleh Allah. Orang yang disesatkan oleh Allah itu ternyata kesesatannya itu diciptakan oleh Allah sebelum kejadian kita. Jadi orang kalau sudah sesat itu Allah ciptakan dulu si hati sesat min ahid dolala. Jadi masuk kelompok keluarga besar orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Ciri di dunianya apa? Khatama ala sam'ihi wa qalbi. Jadi dikunci pendengarannya dan hatinya. Kalau dia nggak bisa mendengar pasti nggak apa-apa.
Jadi kalau adzan itu kan panggilan sholat. Kalau dia nggak datang, nggak dengar dia. Kalau nggak dengar otomatis nggak paham. Gitu. Makanya kita belajar dengar dulu, belajar dengar caranya. Ada naftar dikit lagi. Gitu. Kan masih belajar tuh. Jadi kadang kedengeran, kadang enggak gitu ya, tergantung dompetnya. Kalau dompetnya tebel denger, kalau dompetnya tipis nggak dengar, atau kebalikan, iya kan? Kalau tipis denger, tanggap ya, tapi kalau tebel enggak, macam-macam tergantung amalannya. Tergantung amalan. Oke, lanjut. Berikutnya, ini saya ambil yang ini dari Sarah Hikam. Sarah Hikam halaman 7, sarahnya. Ini ada lafaz Innallaha ta'ala yaqulu. Kalau yaqulu fi'il, berarti harus terdengar terus sama kita. Harus terdengar terus karena ini yaqulu. Fi'il mudhari itu berlangsung. Apa? Abdi, hambaku. Kenapa nggak pakai iya, huruf nida? Kenapa nggak ya abdi gitu? Kalau manggil itu kan ada huruf nida, tapi ini nggak pakai huruf nida. Karena deket antara Allah sama kita itu deket, hambaku gitu. Atik nih, atik itu fiil amar, fa'ilnya anta. Orang itu kalau ngomong anta deket apa jauh? Deket. Anta itu di depan. Kau taati aku. Sudah begitu, ya ini maf'ul bih. Ada nun mikoya, iya kan? Nun mikoya itu penegas. Engkau taati aku, jangan taati yang lain. Begitu. Fima, pada apa yang amar tuka. Amar tu sama ka. Amar tu fiil madi, fa'ilnya ana, aku. Ka-nya dhamir muttasil sebagai maf. Nah ini sebagai silah mausul dari ma. Gitu. Ati ini, engkau taati aku pada apa yang aku perintahkan padamu. Satu, ini ngomongnya nih. Yang keduanya ini wala tu'allim. Ini laknya nahi ini, larangan. Wala tu'allim ni sama dengan koya. Janganlah engkau mengajari aku. Itu larangan itu. Janganlah engkau mengajari aku bima, terhadap apa yang lihu. Ini fa'ilnya huwa, kembali ke emak. Kaknya dhamir muttasil sebagai maf'ul bih. Berarti ini silah. Dengan apa yang baik untukmu, baik padamu. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang kita ngajari Allah, ya Allah kalau engkau beri aku harta banyak, aku bakal jadi pengurus TKN Al-Falah. Ya betul-betul peduli gitu kan. Itu ngajari siapa itu? Itu larang. Itu kira-kira kalau dikasih harta banyak itu kira-kira jadi DKM enggak? Terus jadi calon kepala desa. Jadi buat modal gitu. Berarti enggak? Malah enggak jadi ngurusi. Jadi mendingan enggak dikasih. Ngerti maksudnya ya? Istri-istri berarti sama dengan maslahat buat dia. Iya, jadi dia ngajari Allah, kalau kau beri ini, aku bakal jadi baik Allah. Beri aja, itu ngajarin itu. Itu larangan keras. Allah yang tahu persis tentang perjalanan ke depannya kita. Jadi cukup taat aja, taat dengan perintah, nggak usah ngajari Allah. Allah yang tahu yang baiknya seperti apa. Makanya dalam makna takwil ini itu menurut penafsirannya itu aku pantaskan engkau ketika engkau menuruti perintahku. Jadi Allah itu akan pantaskan kehidupan kita. Gitu, ini makna bebasnya. Jadi semakin kita taat kepada Allah, semakin kita beri pantas kehidupan dunianya. Ya, pantasnya umur segini tuh begini, pantasnya anaknya segini tuh punya ini, pas umur segini tuh punya ini, punya itu, sudah pernah ke Mekah, dipantaskan terus oleh Allah, gitu,
sudah 60 tahun tuh udah nggak nyari duit lagi. Kenapa? Anak kita sudah bisa bantu, tabungan kita sudah banyak. Jadi umur 60 tuh ngurusin ibadah. Gitu, itu namanya dipantaskan. Kalau udah sepuh masih ada nyari duit, itu nggak dipantaskan oleh Allah. Harusnya sudah nyari pahala terus. Gitu Pak. Kenapa? Karena kita terjadi pelanggaran di sini. Sering ngajarin Allah. Gitu, sehingga nggak dipantaskan oleh Allah. Gitu ya, mudah-mudahan kita bisa. Nah, terus gimana caranya kita tebut 5 menit lagi ya? Masih kuat kan? Nah ini, kata Pak Surya tadi harus selesai. Kalau selesai penasaran, makanya 5 menit lagi lah kita borong ya. Nah ini fil amar Pak. Tafa'ala, ya tafa'alu fil amarnya tafa'al. Jadi apa? Tahaqqaq. Iya. Tahaqqaq bi awsofika. Ini idofah, jar, majrur, wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Gitu. Nah, ini yamuddu, aslinya yamuddu. Karena di sini ada fil amar, maka dia jadi jawab amar. Nah, jawab amar itu jazm. Kalau jazm itu sukun, tapi nggak bisa kalau tasdid ketemu sukun itu, tasdid sama sukun tuh nggak bisa nyatu. Bener nggak? Bapak pernah nggak baca Quran ada tasdid sama sukun itu gendongan? Nggak ada. Jadi caranya di fathah. Ingat ya. Ya, jadi di fathah. Yamudduka. Ini jawab amar bi awsofihi. Awsof itu apa? Sifat. Tahaqqaq itu maknanya engkau tampilkan. Anta. Engkau tampilkan, engkau tampakkan dengan sifat-sifatmu, niscaya Allah huwa ini, Allah akan membantumu, Allah akan membantumu, Allah akan menolongmu bi al-sofihi, dengan sifat-sifatnya Allah. Sifat kita itu apa? Sifat kita tuh sifat hamba. Hamba itu apa sih? Taat. Sifat karyawan itu gimana sih? Patuh sama bosnya. Ayana lembur, Pak Ade kan ayana lembur, lemburnya walaupun habis melek kan, taat. Pak Ade nya nggak ada, dia ditaat namanya. Iya kan? Sifat taat. Nah, makanya tampilkan sifat-sifatnya. Kita seorang hamba, niscaya Dia Allah akan menolongmu dengan sifat-sifatnya Allah. Makanya di sini yang ditampilkan 3. 1, 2, 3. Nah, ini 3 sifat yang harus kita tampilkan di depan Allah. Pertama, tahaqqaq sama ini. Bi, bukan bidalika, bidulli. Iya, bina. Bidullika, tampilkan dengan kehinaanmu. Yamud daka biizzi, biizzihi. Iya, izzai apa? Kemuliaan. Tampilkan kehinaan kita di hadapan Allah, maka Allah akan membantumu dengan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita merasa mulia di sisi Allah, justru akan dihinakan. Nanti enggak? Nanti ya. Gitu. Jadi yang ditampilkan kita di depan Allah itu kehinaan. Jangan tampilkan kehinaan kita di depan manusia. Jangan. Kalau di depan manusia itu kita harus mulia. Jangan menampakkan kehinaan. Gitu. Kalau orang kaya, tampilin kayanya. Gitu. Pakai baju juga kelasnya sesuai, pakai nomor gitu. Hajatan juga pakai nomor. Nomor 1 ya hajatannya nomor 1. Nomor 5 ya hajatannya nomor 5. Jangan nomor 5 hajatannya nomor 1. Tekor. Iya kan? Tampilkan apa adanya. Itu kalau di depan. Paham nggak maksud saya? Iya. Paham nggak? Orang miskin berlaga. Nah itu berarti nomor 5 tampilannya nomor 1. Jadi ada orang kaya hajatan, dagingnya dikontrol.
Itu namanya. Balik lagi paham ya? Jadi pertama, tampilkan kehinaanmu di hadapan Allah, niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Yang kedua, sama tahaqqaq bi ajzi. Ajzi itu tidak punya kemampuan. Ya, kau tampilkan ketidakmampuanmu, terus yamuddaka bikud rotihi, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Ya, kita tidak punya kemampuan yang ditampilan di depan Allah, maka Allah akan membantu, akan menolongnya dengan cara menampilkan kekuasaannya. Terus yang terakhir, tahaqqaq bidu'fi, du'fi. Kalau do'if pakai iya. Bidu'fi, du'fi apa? Do'if, lemah. Iya. Tampilkan kelemahanmu, yamud daka bihaulihi, kurang lagi satu lagi, wa quwwatihi, ini ya. Nah gitu ya. Jadi engkau tampilkan kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan strateginya. Haula itu strategi loh. Daya, la haula wala quwwata, gitu. Itu dua sifat. Allah akan atur strateginya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Untuk siapa? Untuk kita ketika kita merasa tidak punya, merasa lemah. Itu Pak. Jadi 3 sifat itu harus kita tampilkan di depan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Amin. Jelas ya? Malak barokah, kita baca dulu riyadhahnya Pak. Malak barokah ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. In aradta wurudal mawabi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara. Innallaha ta'ala yaqulu abdi atikni fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Tahaqqaq bi awsafika yamuddaka bi awsafihi. Tahaqqaq bi kullika yamuddaka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yamuddaka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'fika yamuddaka bi haulihi wa quwwatihi. Ini bukan kuat. Nah, ya, mungkin kalau ada yang bertanya ditunda aja ya, karena udah siang, barangkali Bapak mau beraktivitas cukup hari ini. Dan mangga untuk kedepannya mau ambil subuh apa mau ambil, tapi kalau subuh nggak bisa. Ahadnya saya sudah ada jadwal ya. Kita kembali ke habitat aja ya. Habis lebaran balik lagi ke badan maghrib aja ya, karena ada subuhnya saya sudah cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.